Oke, masih dalam video sebelumnya. Sekarang kita membandingkan di sini ada EPS-nya. Oke, jadi pertama-tama yang perlu saya katakan terlebih dahulu ada mengenai perhitungan daripada profit margin. Profit margin itu masih artinya seberapa raba atau untung yang diperlukan daripada yang didapatkan daripada penjualannya. Jadi kita menghitung daripada profit margin. Menghitung profit margin, berarti profit margin itu adalah menghitung daripada laba usahanya, artinya 6 juta dibagi dengan 10 miliar, 10 juta. Nanti di sini adalah 60%. Jadi profit margin itu adalah salah satu indikator kita membandingkan perusahaan yang sejenis. Artinya maksudnya apple to apple, artinya apa terhadap apa, belimbing dengan ada belimbing. Tetapi kita tidak bisa membandingkan daripada apa terhadap belimbing dan sebagainya. Kita hanya bisa membandingkan daripada profit margin dan melihat daripada sisi teknisnya hanya untuk perusahaan yang sejenis. Oke, sekarang kita memperhatikan di sini ada price to earning ratio atau yang disebut dengan PE. Kalau kita memperhatikan price to earning ratio itu berarti maksudnya harga dibagi dengan banyaknya saham beredar. Oke, saya analogikan di sini ada perusahaan seperti tipe XXXX. Kemudian di sini saya anggap di sini harga besar pada bursa efeknya ini adalah 2100. Kemudian earning per share-nya ini adalah 210. Nanti di sini kita dapatkan di sini PE-nya. Berarti di sini 210 berarti 2100 dibagi dengan 210. Berarti yang saya dapatkan di sini ada PE atau PER-nya. Berarti ini adalah 2100 dibagi dengan 10. Berarti ini adalah 10. Apa arti daripada nilai 10 ini? Nilai daripada 10 ini berarti maksudnya perusahaan tersebut kita akan mendapatkan modal kita kembali setelah 10 tahun. Itu maksudnya. Jadi kalau supaya lebih gampang, saya sering menerjemahkan daripada EP. EP itu maksudnya earning per share 210 dibagi dengan 2100. Artinya 0,1, artinya pendapatannya di sana ada 10%. Kita menanam daripada saham tersebut dengan kecenderungan terhadap saham secara konstan menghasilkan pendapatan secara earning per share-nya ada 210, maka perusahaan tersebut akan membayar kita kembali setelah 10 tahun dengan bunga per tahunnya adalah 10 juta. So yang kita membandingkan daripada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang sejenis, kita menggunakan earning per share, tapi di sini PE-nya terhadap kita di sini ada PE-nya ini kita harus membandingkan apakah kita menggunakan pendapatan daripada tahun lalu atau pendapatan daripada kuartal yang lalu, kuartal pertama, kemudian harus kita kalikan dengan 4 karena di situ 1 tahun nilainya ada 4 kuartal. Boleh kita menggunakan di sini kuartal tahun 2007, kuartal tahun atau pendapatan per tahun daripada 2008, 2009. Kemudian ada beberapa metode kita menggunakan yaitu future earning atau ya pendapatan di masa depan yang sering kita katakan disebut adalah discount cash flow. Oke, tapi yang saya mau jelaskan bagaimana secara eksplisit bagaimana kita menghitung earning per share. Oke, bagaimana kalau kita membandingkan daripada suatu tabungan, misalnya kita memperhatikan daripada bank account atau yang disebut dengan tabungan. Kita memperhatikan tabungan itu kalau kita masuk daripada suatu saham misalnya bank apapun, misalnya bank XXXX, oke. Sehingga kita memasukkan di pada deposito yang harganya di sini adalah pendapatan hampir sama seperti BI rate, itu adalah 7%. Kemudian kalau kita masuk di situ persen daripada bunga depositonya itu adalah 7%. Pada ini saya anggap ini 7%, bunga deposito hampir kurang lebih ada sama 7%. Tetapi tidak pernah kita tidak pernah dibicarakan di meja tersebut. Ada pajak deposito yang harus kita bayarkan yaitu sebesar 20%. Berarti yang kita dapatkan itu ada nilai daripada pendapatannya adalah 80%.
Berarti ini 80%, 20% adalah pajak pemerintah dan tidak pernah sering disebutkan, berarti yang kita dapatkan ada 5,6%. Bandingkan terhadap daripada suatu saham dibandingkan daripada bunga deposito. Cuma bunga deposito di mana kita memperhatikan bunga deposito, di mana pendapatan kita sudah bisa terukur. Tapi untuk saham-saham kita harus mengukur secara tepat bagaimana konsistensi daripada saham tersebut untuk mendapatkan apakah ada kelemahan, apakah ada kelebihan daripada perusahaan itu dibandingkan perusahaan yang lain. Oke. Saya rasa sampai sini dulu. Sampai jumpa.